Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ersungo, Standbook A42191021, kelas A PJKR 2019. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman makalah 1 sampai 5 mata kuliah strategi pembelajaran Penjaskes. Konsep dasar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar memiliki beberapa tujuan yang lebih mempertimbangkan kemampuan anak-anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, memacu pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keterampilan bergerak. Yang ketiga, memahami pentingnya hidup sehat. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenal dan mencoba keterampilan berolahraga. Selanjutnya, komponen-komponen pendidikan jasmani. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Selanjutnya, peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Paturusi 2012/90. Antara lain, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator. Berikut ini adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidak seseorang hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sering guru bertanya bagaimana cara ia mudah menyajikan bahan pelajaran. Akan lebih bagus manakala pertanyaan tersebut diarahkan kepada siswa. Misalnya, apa yang harus dilakukan agar siswa mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan pelajaran tercapai secara optimal. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman.
Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Yang keempat, sebagai pembimbing, guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu dapat dilihat dari adanya setiap perbedaan. Artinya tidak ada dua individu yang sama, walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi mereka pada hakikatnya tidaklah sama, baik dalam bakat, minat maupun kemampuan. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing, membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Yang kelima, guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivator merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya. Dengan demikian, bisa dikarenakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh tidak adanya dorongan atau motivasi. Dan yang terakhir, yang keenam, guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.